Pangkalan Laut Haifa hancur lebur. Serangan balasan Suriah dengan rudal balistik As-Sakar bukan hanya menembus sistem pertahanan Israel, tapi juga mengubah salah satu pangkalan militer paling vital di kawasan menjadi lautan api. Laporan resmi menyebut 9.200 pasukan Israel tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka parah. Angka ini langsung memicu kepanikan di tubuh militer Israel karena jumlah korban begitu besar hanya dalam satu malam. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel melakukan provokasi dengan menyerang kapal Suriah di Laut Tengah. Kapal itu karam, puluhan awak tewas, dan peristiwa tersebut menjadi pemicu balasan Damaskus. Tanpa menunggu keputusan diplomatik atau tekanan internasional, Suriah memilih jalur langsung, meluncurkan rudal balistik As-Sakar yang selama ini dirahasiakan. Rudal itu melaju dalam kecepatan hipersonik, melintasi langit tanpa bisa dicegat, dan menghantam pusat pangkalan Haifa dengan kekuatan destruktif luar biasa. Hasilnya, kehancuran total. Gudang amunisi meledak seperti bom berantai, hanggar kapal selam luluh lantak, barak pasukan berubah jadi puing. Ledakan besar di pusat pangkalan bahkan memicu kebakaran besar yang merambat ke kapal perang yang sedang bersandar. Beberapa kapal fregat ikut terbakar, kapal logistik hancur, dan laporan menyebut satu kapal selam Israel yang sedang dalam perawatan ikut musnah. Dalam hitungan menit, pangkalan itu berubah dari pusat operasi militer menjadi tumpukan besi terbakar. Sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling yang dipromosikan sebagai pelindung andalan tidak mampu berbuat apapun. Radar mendeteksi pergerakan rudal, tapi pencegatan gagal. Militer Israel mencoba meluncurkan beberapa rudal anti-balistik, namun tidak satu pun berhasil menghentikan As-Sakar. Ledakan pun terjadi tepat di area komando utama. Israel terkejut dengan fakta bahwa Suriah ternyata memiliki kemampuan ofensif setingkat ini, padahal selama bertahun-tahun dianggap tak punya taji. Jumlah korban yang mencapai ribuan pasukan membuat dunia kaget. Media internasional ramai memberitakan bahwa ini adalah kerugian militer terbesar Israel sejak berdirinya negara tersebut. Pasukan elit, teknisi kapal selam, operator radar, hingga marinir, sebagian besar tewas di lokasi. Banyak dari mereka tidak sempat melarikan diri karena serangan datang terlalu cepat. Ambulans dan tim medis berusaha masuk, tapi kobaran api dan ledakan susulan menyulitkan evakuasi. Sejumlah saksi mata menyebut langit Haifa malam itu berwarna merah menyala. Api membubung tinggi, suara ledakan terdengar hingga puluhan kilometer, dan kaca jendela warga pecah akibat gelombang kejut. Beberapa warga sipil di sekitar pangkalan mengalami luka, namun fokus utama adalah jumlah pasukan Israel yang jadi korban. Satu rudal balistik berhasil menewaskan lebih banyak pasukan dalam sekali serang dibandingkan operasi besar apapun dalam sejarah konflik modern Israel. Secara strategis, kehilangan pangkalan Haifa membuat Israel berada dalam kondisi kritis. Pangkalan itu merupakan pusat armada laut Israel di Laut Tengah, rumah bagi kapal selam nuklir, gudang torpedo, hingga pusat pengendalian operasi maritim. Kini semuanya lenyap. Para analis militer menyebut Israel butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memulihkan kerugian ini. Sementara Suriah justru memperlihatkan kemampuan balistik yang membuat negara-negara di kawasan ikut waspada. Hingga saat ini, operasi penyelamatan masih berlangsung. Namun dengan skala kehancuran yang ada, angka korban 9.200 kemungkinan besar bukan angka final. Israel menghadapi kenyataan pahit. Sistem pertahanan mereka gagal, militernya kehilangan ribuan pasukan dalam semalam, dan salah satu pangkalan strategisnya resmi hilang dari peta. Awal tragedi di Haifa ini sebenarnya dimulai dari langkah gegabah Israel sendiri. Beberapa jam sebelum pangkalan laut mereka hancur, jet tempur Israel melakukan serangan ke sebuah kapal Suriah di Laut Tengah. Kapal itu dituduh membawa peralatan militer. Padahal, menurut Damaskus, kapal tersebut hanya mengangkut logistik dan perlengkapan untuk kebutuhan sipil. Serangan sepihak itu menewaskan belasan awak kapal. Sebagian besar adalah teknisi dan pekerja maritim. Bagi Suriah, ini bukan sekadar provokasi, tapi penghinaan dan pelanggaran kedaulatan. Balasan Damaskus datang lebih cepat dari perkiraan siapapun. Suriah tidak mengumumkan ancaman,
tidak menunggu konferensi pers, apalagi basa-basi di PBB. Rudal balistik As-Saker diluncurkan langsung dari pangkalan militer Suriah di wilayah barat. Rudal ini disebut-sebut sebagai senjata baru hasil pengembangan dalam negeri dengan bantuan teknis dari sekutu regional. Begitu dilepaskan, rudal melaju dengan kecepatan hipersonik, menembus udara tanpa bisa dilacak secara efektif oleh radar Israel. Militer Israel sempat menyadari ada pergerakan misil asing, namun sistem pertahanan mereka justru kewalahan. Iron Dome mencoba mencegat, tapi gagal total. Iron Dome di sini ibarat payung murahan yang dibeli di pasar malam, dipakai sekali langsung patah kena angin. Israel kemudian menyalakan David Sling, sistem pertahanan anti-balistik mereka yang katanya bisa menghadang ancaman besar. Hasilnya, nol besar. Rudal As-Saker tetap melaju tanpa hambatan dan menghantam jantung pangkalan Haifa. Ledakan awal terjadi di gudang amunisi utama, memicu reaksi berantai. Bom, torpedo, hingga rudal Israel yang disimpan di dalamnya ikut meledak. Situasi makin kacau ketika barak pasukan terbakar dan kapal fregat yang sedang bersandar di dermaga ikut terbakar hebat. Para tentara yang sedang beristirahat tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri. Beberapa saksi mata menyebut tentara Israel lari pontang-panting tanpa sepatu. Kalau dilihat dari jauh, suasananya lebih mirip lomba maraton dadakan daripada evakuasi militer. Media lokal Israel pun panik. Stasiun televisi yang awalnya memberitakan keberhasilan serangan ke kapal Suriah terpaksa menghentikan siarannya untuk menayangkan breaking news kehancuran Haifa. Kontradiksi itu menimbulkan gelombang kecaman dari rakyat Israel sendiri yang mempertanyakan kenapa serangan ke kapal Suriah lebih diprioritaskan daripada keselamatan pasukan mereka sendiri. Komentar sinis muncul di media sosial. Ngapain jauh-jauh nyerang kapal Suriah kalau rumah sendiri kebakar? Fokus bro. Secara internasional, respons pun beragam. Negara-negara sekutu Israel terdiam, sebagian bahkan terkejut dengan kemampuan Suriah. Sementara di dunia Arab, kabar kehancuran Haifa justru disambut sorak-sorai. Media Suriah menayangkan rekaman peluncuran rudal As-Saker berulang kali, menyebutnya sebagai hari kemenangan atas kesombongan militer Israel. Bahkan di beberapa kota, warga turun ke jalan merayakan serangan itu dengan pesta kembang api. Bagi Israel, babak ini adalah pukulan memalukan. Mereka menyerang duluan, tapi justru kalah telak dalam balasan. Korban yang mencapai ribuan membuat reputasi militer mereka dipertanyakan. Kalau ini pertandingan tinju, Israel bisa dibilang kena KO di ronde pertama, dan ironisnya, mereka yang duluan mukul. Ledakan di pangkalan laut Haifa bukan sekadar guncangan biasa, tapi bencana militer berskala raksasa. Ketika rudal As-Saker meledak di pusat fasilitas, efeknya menyebar ke seluruh sudut pangkalan. Gudang amunisi yang menyimpan ribuan peluru artileri, rudal laut ke udara, dan torpedo meledak beruntun. Hantaman berantai ini menciptakan gelombang kejut yang begitu kuat hingga kaca-kaca gedung di kota Haifa pecah, sementara beberapa mobil sipil terbalik karena ledakan susulan. Kobaran api terlihat hingga radius 30 km. Warga sipil yang berada di sekitar kawasan melaporkan asap hitam pekat menutupi langit, sementara sirene darurat meraung tanpa henti. Suara ambulan dan mobil pemadam bergantian memenuhi jalan menuju lokasi, tetapi bahkan pasukan penyelamat pun tidak bisa mendekat terlalu dekat. Ledakan kecil terus terjadi dari dalam pangkalan, seolah-olah pangkalan itu berubah menjadi gunung berapi yang muntah api dan besi. Ribuan pasukan Israel yang berada di dalam pangkalan saat serangan tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Sebagian besar tewas di tempat, sebagian lagi terjebak di reruntuhan bangunan yang rata dengan tanah. Upaya evakuasi dilakukan, tetapi kondisi kobaran api membuat banyak jasad sulit dikenali. Ada laporan bahwa tentara yang selamat bahkan kesulitan membedakan antara serpihan bangunan dengan sisa tubuh rekannya. Ironis, tentara yang selama ini disiapkan perang modern malah berakhir jadi teka-teki puzzle. Barak pasukan hancur rata, ruang komando yang seharusnya jadi pusat kontrol militer berubah menjadi kawah besar penuh puing. Hanggar kapal selam yang selama ini menjadi kebanggaan Israel karena menyimpan kapal selam berteknologi tinggi, kini hanya tersisa rangka besi yang hangus. Satu kapal selam yang sedang dalam perbaikan total hancur dan tenggelam ke dasar dermaga.
Kalau biasanya kapal selam Israel bisa menyelam ratusan meter di bawah laut, kali ini dia menyelam tanpa komando langsung ke kuburan perairan dermaga. Di luar pangkalan, suasana kota Haifa kacau. Warga sipil panik. Banyak yang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke kota lain. Rumah sakit penuh dengan korban luka, baik tentara maupun warga sipil. Jalur komunikasi sempat lumpuh karena pusat jaringan militer ikut hancur. Media lokal hanya bisa menayangkan gambar kabut asap dan cahaya merah menyala dari kejauhan. Dengan presenter yang tampak bingung, bagaimana menjelaskan bahwa pusat kekuatan negara mereka baru saja hilang. Sementara itu, di media sosial, tragedi ini langsung jadi bahan perbincangan. Di pihak Israel, banyak warga yang marah kepada pemerintah karena gagal melindungi pasukan. Tapi, di luar negeri, terutama dunia Arab, serangan ini dijadikan bahan ejekan. Netizen ramai menulis, pangkalan laut Haifa sekarang open house, siapapun boleh masuk, asal tahan panas. Mimimi bertebaran menampilkan foto satelit Haifa dengan keterangan before and after yang kontras. Pangkalan modern berubah menjadi kawah hitam. Dari sisi militer, kerugian yang dialami Israel sangat besar. Kehilangan lebih dari 9.200 pasukan berarti kehilangan beberapa brigade dalam satu malam. Apalagi yang gugur bukan hanya prajurit biasa, tapi juga teknisi, operator sistem pertahanan, hingga komandan unit. Infrastruktur vital musnah, logistik habis terbakar, dan kapal perang tidak bisa digunakan. Para analis menyebut serangan ini menempatkan Israel pada posisi paling lemah sejak Perang Yom Kippur 1973. Bedanya, kali ini bukan gabungan negara-negara Arab yang menyerang, melainkan hanya satu negara, yaitu Suriah. Kekalahan telak ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana bisa Israel yang selalu mengaku tak terkalahkan, roboh hanya karena satu rudal? Jawabannya simpel, sombong. Sama seperti orang yang terlalu percaya diri bahwa payung bolong di musim hujan, ujung-ujungnya tetap basah kuyup.